34 ayat 3. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanmu yang mengetahui yang gaib. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar salah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut di dalam kitab yang nyata atau belum. Di situ dikatakan hari kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Hari kiamat itu pasti akan datang kepadamu, dan ayat ini benar. Jadi kepada setiap orang pasti akan datang kepadanya hari kiamat. Nah, yang pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang meninggal sebelumnya ini? Mereka itu sudah mengalami hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah hari kematian, ya, hari kematian. Sehingga dalam yang di peristiwa hari kiamat sebenarnya adalah peristiwa yang terjadi pada saat kematian. Jadi kalau kita menunggu hari kiamat, peristiwa hancurnya alam semesta itu terlambat, ya. Tiba-tiba bumi berguncang, ya, kita akan merasakan guncangannya bumi. Sudah pernah merasakan badan kita pusing, ya. Kalau kita pusing itu, ya, seakan-akan ini bumi ini bergoyang, sehingga kita boleh, padahal bumi tenang-tenang saja, tapi kita rasakan itu bumi bergoyang, itu rasa pusing. Sama ini kalau saat kematian terjadi goncangan yang sangat dahsyat, gemuruh alam semesta bergemuruh, ya. Tapi saya lihat yang samping kiri kanan ini orang tidurnya kok tenang-tenang saja, hanya saya rasakan ini gemuruhnya itu alam semesta, proses penghancuran alam semesta. Jadi kita rasakan bumi berguncang pada saat terjadinya kematian. Itulah hari kiamat yang sebenarnya yang kebanyakan manusia tidak beriman. Ini sudah 49. Di dalam peristiwa hari kiamat, terbit matahari dari barat kita sudah paham, munculnya Dajjal berperang dengan Imam Mahdi. Kemudian datang Isa membunuh Dajjal, ya. Kedatangan Isa dalam hadis diceritakan dia tugasnya mematahkan salib. Apa maksudnya mematahkan salib? Yang mana salib? Ini salib sekali, ya. Inilah salib. Jadi kalau dikatakan Isa datang mematahkan salib, artinya menghilangkan seluruh fungsi itu. Tahu sini, ya. Itu sudah tidak berfungsi lagi. Apa maksudnya membunuh babi? Isa datang membunuh babi. Apa maksudnya? Menampakkan yang jelas, yang hak, dan menghilangkan yang batil. Kalau babi itu bercampur antara yang hak dengan yang batil, ya, bercampur antara kepala dengan badan, antara yang hak dengan yang batil. Isa membunuh babi artinya menghilangkan percampuran ini, sehingga jelas yang mana yang kebenaran dan mana yang kebatilan. Ketika Isa datang, ya, jadi Isa datang mematahkan salib dan membunuh babi pada peristiwa itu. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj datang dan melakukan penghancuran dalam negeri. Surat 17 ayat 58. Surat 17 ayat 58. Surat 17 ayat 58. Tak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, ya. Atau kami asap penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Dalam kurung itu tadi, ya, tidak ada suatu negeri pun dalam kurung yang durhaka penduduknya. Padahal yang namanya setiap negeri pasti akan dihancurkan dulu sebelum hari kiamat. Berarti sebelum kematian, kalau kita mengatakan ke diri kita, sebelum kematian pasti ada pengrusakan dulu terhadap jasad ini, ya, yang diceritakan melalui penghancuran oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj artinya antara organ dengan saraf-sarafnya. Organ dan saraf akan bekerja antara yang nyata organ dengan
saraf-saraf. Jadi dia yang kita rasakan itu keram di bagian mulai dari bawah ini menghilangkan fungsinya ya. Jadi dia tidak maju menghilangkan fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita ya. Jadi dan majid itu ada ketika peristiwa Zulkarnain yang akan dibahas. Oke, jadi orang yang berhasil mengikuti Isa dalam proses kematiannya, maka dia tidak merasakan penghancuran negeri ini. Dia tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut karena ikut kepada Isa. Apa itu Isa? Hakikat diri ya, bukan Isa negara tetangga, bukan ya. Isa itu hakikat diri, Isa itu Nabi kita ya, bukan Tuhan kita. Kemudian kalau tidak berhasil mengikuti Isa, maka peristiwa berikutnya, peristiwa keluarnya binatang balata sejenis kalajengking, ya kalajengking tidak tunjukkan ekornya. Artinya manusia itu akan keluar di sini. Inilah tempat keluar yang paling nista, tempat keluar yang paling buruk, karena pintu langit tertutup, akhirnya keluar di sini menghasilkan api. Tapi kalau kita yang hidup, kalau kita melihat orang yang meninggal kemudian terbuka ini kuburnya, jangan katakan bahwa dia keluar dari situ, jangan. Ya. Simpan saja itu, apakah orang ini mau selamat atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita langsung menghakimi dia, keluar di sini nih orang ini, keluar di sini celaka dia. Nanti ada bilang Tuhan tunggu untuk giliran, ya tunggu giliran. Jadi tutup aibnya, kalau ada aib tutup aibnya supaya ketika terbit matahari dari barat memunculkan semua peristiwa yang pernah kita lakukan, semua kesalahan itu tertutupi. Karena kemampuan kita menutupi kesalahannya orang. Karena siapa yang menutupi aibnya orang lain, maka menutupi aibnya pada hari kiamat, itu maksudnya. Jadi, kalau ada orang lain berbuat kesalahan, jangan menggiring cerita ke tempat lain. Kalau mau kesalahan ditutupi oleh Allah, tidak dimunculkan pada peristiwa ini. Nafas berada di nafas sampai di perempuan. Jadi itulah yang dipesankan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat 3 ayat 102. Surah 3 ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, bertakwa itu artinya bergerak naik ya. Bertakwa itu pergerakan naik. Pergerakan naik itu terjadi karena ada iman dan amal soleh ya. Takwa terjadi karena ada iman, pengetahuan tentang agama, kemudian dia aplikasikan, dia kerja, membuat derajatnya naik. Nah, itu disebut dengan takwa, peristiwa naik. Kalau dia peristiwa turun, ya disebut fasik. Tambah bodoh, fasik. Kalau dia bergerak naik, dia derajatnya karena iman dan ilmu, ya disebut dengan takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim, berserah diri, jangan tinggal di sini, ya. Muslim itu harus keluar dari rumah. Muslim itu harus keluar dari rumahnya, kemudian berjalan dari musik ke musik. Kita ingat peristiwa Nabi Lut ya, cerita di sini. Kita buka surat 51, 35 sampai 36. Surat 51 ayat 35 sampai 36. Peristiwa Nabi Lut. Surah 51 ayat 35 sampai 36. Sampai cepat. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalam kaum Lut itu. Ya, dari sini dikeluarkan orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman dikeluarkan dari sini, dari negerinya kaum Lut. Ya, kalau beriman dikeluarkan dari sini. Lanjut.
maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim. Ada rumah orang yang muslim, ada rumah orangnya yang berserah diri. Di sini rumahnya orang muslim. Rumahnya seorang muslim di sini. Di negerinya kaum Lut. Jadi kalau mau berserah diri, start dari rumah. Start dari rumah, keluar dari rumah, kemudian berjalan dari masjid ke masjid. Dari rumah masuk ke Baitullah, baru ke Baitul Maqdis, lanjut ke Baitul Ma'mur sampai ke Baitul As. Itu perjalanan dari rumah, keluar dari rumah, berjalan dari masjid ke masjid. Ya, jangan tinggalkan anak istri kalau pergi di mana ini. Cari masjid, cari masjid yang bisa dirobohkan ini, masjid yang bisa roboh itu ya begitu. Kalau ini tidak bisa roboh ini masjid. Ya, dengan ayat yang sama, aplikasinya berbeda karena tidak memahami, tidak paham, ya, tidak mendengar. Sehingga kadang-kadang dia rela tinggalkan anak istrinya keluar, ya alasannya apa? Ini perintah Allah untuk tinggal, ya nginap di masjid. Selesai masjid ini, masjid yang lain lagi, ya selesai itu lagi ya. Lagi berjihad di luar sana, kasihan anak istri ya. Jadi keluar dari seorang yang muslim, keluar dari rumahnya, kemudian bergerak dari masjid ke masjid sampai ke atas, sampai Masjid Nabawi di atas itu. Bermakna Masjid Nabawi, Masjid Nabi, makamnya Nabi Muhammad ada di situ. Oke ya, jadi makna yang lain, ya, dia juga bermakna yang pas. Dari rumahnya ke Baitul Allah, Baitullah Ka'bah, ke Baitul Maqdis Palestina, ke Baitul Ma'mur di atas 7 langit, ada Baitul Ma'mur. Harus lewati 7 langit. Saya tunjuk 7 langit begini, 7 langit. Lewati 7 langit, kemudian ya ada di atas lagi Baitul As. Itu harus terjadi dalam satu kali sholat. Satu kali sholat harus melewati 4 masjid. Keluar dari rumah berjalan sampai 4 masjid. Pernah dengar berita begitu? Ada orang cerita kalau saya sholat 4 masjid saya lewati. Jadi kita lewati 4 masjid dilewati ya, maksudnya ya, dari rumahnya keluar ke atas. Jadi seorang muslim startnya di sini. Dia menemukan rumah orang yang berserah diri. Ya, start di sini. Jadi kalau dikatakan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sampai mati tinggal di sini tidak muslim, itu namanya. Mesti keluar. Kalau mati keluar dari sini, ya. Jadi dengan peristiwa ini kita diajarkan untuk keluar dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Lut. Kita baca dulu 195 ayat 4 sampai 6. 4 perintah. Surat 95 ayat 4 sampai 6. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Jadi ditempatkan pada tempat yang serendah-rendahnya, dibuat dalam bentuk yang sebaik-baiknya sesuai fitrahnya, kemudian diturunkan ke dunia. Diturunkan ke tempat ini, ke tempat yang serendah-rendahnya. Dikatakan dia rumahnya orang yang berserah diri. Jadi titik startnya nanti dari sini, ya. Jadi dengan metode istinja yang sudah disampaikan kemarin, ya kita tempatkan posisi ini ke sini. Kemudian akan datang penjemput, ya penjemputnya dijemput di sini. Kita tempatkan posisi diri kita di sini dan jemputannya ya Masjid Allah yang telah memperjalankan hambanya dari sini, dari Masjidil Haram, diperjalan oleh Allah dari sini. Jadi dengan istinja gerakan itu sampai masuk ke sana. Peristiwa keluar dari rumah sama dengan hari kebangkitan. Ya. Peristiwa keluar dari sini dimaknai juga dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu berarti lepas dari kematian. Ya, jadi kita lihat dulu
makna mati versi Islam dengan versi apa ini? Versinya orang yang beriman dengan orang yang kafir. Kalau kita lihat kemarin surat 4 dari surat 4 ayat 1, tidak saya ulangi ya. Dari diri yang satu keluar aku, ini judulnya dia ya penciptaan langit, penciptaan langit ini disebut dengan orang beriman. Kalau ini dari pasangannya, dari diri yang satu keluar pasangannya sampai muncul sini ibu bapak, ya ibu dan bapak, terusnya dia membuat wadah yang disebut dengan orang kafir. Wadah kita yang dikiaskan dengan orang kafir yang berasal dari Allah, ya dari perjanjian dengan Allah, kemudian turun mengalami penyempurnaan jiwa, itu yang disebut dengan orang beriman. Kemudian orang beriman akan disatukan dengan orang kafir. Ketika terjadi penyatuan ini, orang kafir berkata, orang kafir, ketika ini masuk ke dalam tubuhnya, orang kafir mengatakan, saya hidup. Ya, kenapa saya hidup? Karena ditiupkan roh masuk kepadanya. Ya, itu kata orang kafir ya. Siapa yang mengatakan dirinya sekarang hidup? Orang kafir. Karena roh masuk ke dalam dirinya. Bagaimana dengan orang yang beriman? Ini orang yang beriman. Orang beriman masuk ke dalam ini, dia mati, terbelenggu di sini. Ya. Siapa mengatakan dirinya sekarang mati? Orang beriman. Makanya katakan kehidupan dunia bagi seorang beriman adalah hanya fata morgana, kematian jin ya. Sebentar akan dibangkitkan. Tapi kalau orang kafir mengatakan inilah kehidupan yang sebenarnya, kata orang-orang kafir. Yang benar karena dia adalah jasad. Paham ini? Ya, jadi makna kematian, perbedaan makna kematian antara orang beriman dengan orang kafir. Jadi seorang yang beriman ketika keluar dari tubuhnya ini, baru dia katakan saya sudah hidup. Kalau seorang yang kafir ketika roh keluar dari jasadnya, dia katakan saya mati. Beda ya? Orang beriman hidup, orang kafir mati. Jadi dikatakan keluar dari sini bagi seorang yang beriman, yang dikeluarkan dari sini itu sama dengan hari kebangkitan baginya, bangkit dari kematiannya. Ya, bangkit dari kematiannya. Surat 25 ayat 40. Surat 25 ayat 40. Surat 25 ayat 40. Dan sesungguhnya mereka kaum musyrik telah melalui sebuah negeri Sodom. Ya, telah melalui sebuah negeri ini, negeri Sodom. Terus yang dulu dihujani dengan hujan yang sejelek dari hujan itu tidak batu. Maka apakah mereka tidak menyaksikan kebutuhan itu? Bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan. ya, kalau orang musyrik tidak mengerti bahwa di sini terjadi kebangkitan. Ya, itu tadi orang musyrik ya. Berarti kalau orang beriman di sini terjadi peristiwa kebangkitan. Keluar dari rumah, keluar dari ibu, itu baru hidup dia. Jadi kehidupannya adalah ketika lepas dari ya, kehidupannya orang yang beriman. Kematian bagi orang kafir. Maka kepada orang kafir dikatakan, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Betul? Betul gak itu? Ini orang beriman menyembah Tuhan Allah. Orang kafir menyembah Tuhan hawa nafsu. Ya. Ini dikontrol oleh wahyu. Ini dikontrol oleh hawa nafsu. Ini yang kafir pada diri kita dikontrol oleh hawa nafsu. Di dalamnya yang halusnya, batiniannya dikontrol oleh wahyu.
Katakanlah berarti disampaikan kepada orang yang bisa mengatakan, orang-orang yang beriman. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku pun tidak pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Untukmu agamamu, orang kafir, kamu akan kembali kepada asal kejadian apa? Tanah, kamu akan kembali ke tanah. Untukmu agamamu. Apa itu agama? Fitrah kejadiannya, orang kafir tercipta dari tanah. Orang beriman dari Allah. Ini yang disebutin dinul Islam, disebut dengan agama nenek moyang atau millah. Oke. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamamu, maka terjadilah pemisahan antara orang kafir dengan orang beriman, maka keluarlah jiwa dari raganya. Jadi ayat tadi bukan ayat untuk berdebat dengan orang-orang yang KTP-nya bukan Islam. Kalau sudah kalah perdebatan ya tentunya tidak kembali di jalan saja. Padahal bukan itu ya, untuk diri sendiri supaya peristiwa sakaratul maut itu jangan terlalu sakit ya. Baca-baca yang supaya jangan terlalu sakit peristiwanya. Serahkan kamu kafir, cobalah kamu ke tanah. Ini yang beriman, aku akan kembali kepada Tuhanku, kepada Allah. Tidak bisa. Jadi kalau orang kesulitan sakaratul maut, jangan bacakan. Jangan dibacakan dalam perdebatan. Pokoknya lakukan dalam buku juga. Kalau agama, saya juga agama. Kan itu kalau begitu firman Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau dari sini adalah terjadi kebangkitan. Dari kebangkitan kita kemudian masuk kepada Allah. Disitulah kita diajarkan untuk bunuh diri, keluar dari rumah, keluar dari kampung. Surah 4 ayat 66 sampai 68. Surah 4 ayat 66 sampai 68. Surat 4 ayat 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu, maka keluarlah kamu dari kampungmu. Ya. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ya, perhatikan, kalau kami perintahkan kepada mereka, tentu kepada kita, bunuh dirimu, keluar dari kampungmu. Bunuh dirimu, keluarlah kamu dari kampungmu. Ya, jangan dibalik dulu ya, jangan dibalik. Keluarlah kamu dari Makassar, pergi di mall ya, bunuh diri. Salah, bunuh diri dulu ya, bunuh diri baru keluar kampung. Bunuh dirimu, keluar dari kampung. Niscaya iman akan bertambah. Ya. Lanjut sampai 68 kita lagi. Sampai 67. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi. Kalau kamu sudah bunuh diri, akan diberikan pahala yang besar. Pahala jihad ya. Pahala yang besar itu pahala jihad. Lanjut. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ditunjukkanlah kita jalan yang lurus. Berarti kalau belum bunuh diri, tidak bisa ketemu jalan yang lurus. Ya, kalau sudah bunuh diri, niscaya kamu ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa kata Allah? Bunuh diri kok, tunjukkan aku jalan yang lurus. Aku diam-diam saja, sedikit-sedikit. Kalau aku itu berarti tidak bunuh diri. Aku menolong, aku membuat, aku mencipta, aku tidak bunuh diri. Susah untuk ketemu jalan yang lurus. Bunuh diri, keluar dari kampung, keluar dari sini.
Ya, kalau dari sini niscaya ditunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Di mana itu jalan yang lurus? Kita baca dulu surat ya tambahan sekaligus pengulangan 42 ayat 52. 42 ayat 52. Surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepada wahyu Al-Quran dan perintah kami. Ya. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Perhatikan redaksi ayatnya karena terjemahannya dirubah. Demikianlah kami bacakan kepada wahyu Al-Quran. Tidak begitu bahasa Arabnya dia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Aku wahyukan kepada ruh. Ruh. Aku wahyukan kepada ruh. Dengan urusan Tuhan. Bagaimana caranya ruh itu diwahyukan? Urusan Tuhan, ya. Urusan Tuhan itu. Jangan diproses yang namanya wahyu pasti Al-Quran. Ya, sementara ya kalau begitu simpan dulu. Bahasanya ini Tuhan katakan, aku wahyukan kepada ruh. Kita mengartikan Al-Quran boleh saja dari belakangan. Kita ada bahasa sedikit. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Ya, saya tulis dalam gulita ya, gelap. Kamu tidak tahu maka tak terima kita walau iman, walau ja'alnahu, tapi aku jadikan dia. Kata dia di sini diartikan dengan Al-Quran. Gara-gara itu tadi, gara-gara yang diwahyukan adalah Al-Quran. Padahal yang dimaksud dengan dia adalah ruh. Walau ja'alnahu, aku jadikan ruh itu nur, ya. Ruh dirubah menjadi nur. Nur inilah yang menerangi, berpetunjuk kepada kegelapan ini. Menerangi kegelapan. Jadi peristiwa datangnya petunjuk, ruh dirubah menjadi nur, kemudian nur menerangi kegelapan. 14 ayat 1. 14 ayat 1. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kitab, dengan kitab engkau mengalahkan manusia dari gelap kepada nur, minazulumati ila nur, dari gelap kepada cahaya. Dengan kitab kamu mengalahkan manusia dari gelap kepada cahaya. Sampai sini, sampai di nur. Berangkat dari gelap menuju cahaya. Dengan izin Tuhan, kemudian menuju jalan Tuhan. Di atas yang lagi sebut jalan Tuhan. Ya. Coba paham ini. Dengan kitab kamu mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Dan rumah ilat nur, dengan izin Tuhan menuju jalan Tuhan yang maha perkasa. Surat 5 ayat 16. Surat 5 ayat 16. Surah 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah melindungi orang-orang yang mengikuti kiriannya ke jalan keselamatan. Ya, subulus salam. Ini yang disebut dengan jalan keselamatan atau subulus salam. Ini ya, jalan dari gelap kepada nur disebut jalan keselamatan. Subulus salam. Oke, terus. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita pada cahaya yang terang benderang. Nah, terima kasih lah. Terus
dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, nanti sudah keluar dari gelap kepada nur, kemudian ditunjukkan siratal mustaqim. Ya. Keluar dulu dari gelap kepada nur, kemudian ditunjukkan siratal mustaqim. Jadi proses keluar dari gelap kepada nur disebut dengan jalan keselamatan, subul salam. Kemudian lewat dari nur memasuki wilayah ruh, itulah siratal mustaqim, itulah jalan. Kita belum masuk fase Isa. Isa adalah ruh. Isa adalah ruh Allah. Ya, Isa adalah ruh. Jadi kalau negara tetangga katakan negara tetangga, ya, saya tidak sebut agama tetangga, bukan negara tetangga. Sesungguhnya aku adalah jalan. Salah? Nah, aku adalah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Itu betul. Prakteknya yang belum cepat, pengetahuannya sudah kena. Jadi kalau ada yang sampaikan begitu, ya ajar dia supaya disampaikan tekniknya. Ajar di sini. Ya. Aku adalah jalan. Begitu Pak. Terus mau diapa? Hanya jadi pakai berdebat-debat dengan umatnya Muhammad, ya, tidak ada manfaatnya sampai hanya dijadikan apa ini, berbangga-banggahan, kesombongan, ya, sombong-sombongan. Al-hakum mutakasur kata zurtumul maqabir. Berbangga-banggahan itu melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam yang buruk. Karena bangga Islam agama yang benar, Islam agama yang paling benar. Cuma bangga mau dia apa kalau paling benar? Ya, mau dia apa? Kalau Islam agama paling benar. Mendaftar, saya masuk Islam. Belum tentu juga kau masuk Islam. Saya umatnya Muhammad. Siapa yang bilang kita? Siapa yang bilang kita umatnya Muhammad? Betul jangan bilang. Coba turun dari pengakuan dari Allah. Ini si fulan ini umatnya Muhammad. Nah, itu boleh. Hanya jadikan sebagai kebanggaan. Karena kebanggaan seperti inilah yang membuat kita lalai untuk belajar sampai hari kiamat itu datang, kematian itu datang. Jadi jangan dilalaikan oleh kebanggaan-kebanggaan. Lebih bagus kita merendah. Saya belum tahu kalau kita cari pengetahuan. Teknik-teknik untuk mendapatkan jalan yang lurus. Keluar dari rumahmu, keluar dari ini yang disebut dengan kegelapan. Ya, ketika manusia menerima amanah, diturunkan ke tempat yang sederhananya. Disitulah dia zolim, gelap. Ya, jatuhnya nur di sini, di gunung. Menjadikan Musa beriman, jatuh di gunung nurnya. Antara ini menuju ke atas itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Makanya ketika dari sini ditunjukkan ihdina siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya, kalau sudah sampai di sini, minaz zulumati ila nur, menuju jalan Tuhan. Rata-rata orang berhentinya sampai di sini. Rata-rata, ya, tidak semua lah. Kalau saya dengar ceritanya orang yang jatuhnya sampai di nur, kalau sudah dapat nur selesai. Saya melihat cahaya, ya, sampai di cahaya. Seterusnya tidak ada, yang luar biasa itu cahaya lihat. Ada saya lihat yang dilapisi oleh kaca. Itu saya masuk. Siapa yang bimbing anak mau situ yang guru? Ada itu kamar kita lihat kaca, ya, jangan lewat di situ, nah, belok. Kalau masuk di situ, kenapa kalau masuk di situ? Pasti mati gitu. Kalau mati tidak bisa kena hidupkan itu kedua. Tapi kalau berani, namanya ajalku ini, ya, itu belum ajal, masuk saja di dalam. Dari nur diantar kepada ruh. Asal pesta gurunya jangan kubur, ya, jangan dikuburkan. Akan terjadi kematian. Diribut dari kampungmu, dikeluarkan dari gelap kepada nur, kemudian menuju jalan Tuhan. Jadi fase dari sini sudah perjalanannya ruh, perjalanannya Isa. Ya, dari rumahnya ke Baitullah dia berjalan sendiri ke Ka'bah. Dari Ka'bah ke Palestina diantar oleh malaikat apa yang menguasai alam? Malaikat Malik.
keluar dari sini malaikat Israfil. Apa itu malaikat Israfil? Beriuk terompet kebangkitan. Ya, bangkit ke kapan? Dari sini kerjanya malaikat Malik yang menguasai alam, yang bersempit alam semesta. Dari sana di atas malaikat Jibril. Ya, tugasnya Isa. Malaikat Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Begitu ke atas lagi, malaikat Jibril juga tidak sampai ya, bisa naik ke atas. Ya, semarak yang Tuhan ilahi akan membakar kedua sayap. Terbakar sayap Jibril, yang bisa naik hanya Muhammad, yang bisa naik hanya aku, ya, hanya aku. Supaya tidak pusing kenapa Muhammad, bagaimana dengan aku, ya. Yang di situ aku. Ketika aku naik di situ sendirian, Nabi Adam pun tidak ada. Sebagaimana aku ciptakan pada awalnya, seperti itu aku kembali. Begitu aku kembali sendirian. Pada saat aku tercipta sendirian, akulah manusia yang pertama-tama ada. Ya. Siapa manusia pertama di sini? Angkat tangan semua. Manusia pertama semua. Inilah Adam manusia pertama. Jadi jangan hanya sebut Nabi Adam manusia pertama. Saya juga manusia pertama. Aku ya, kesadaran diri, sadar akan diri. Ketika aku tercipta, dari diri yang satu keluar aku. Dari diri yang satu dicipta segala sesuatu. Aku ada sebelum segala sesuatu yang lain ada. Jadi aku yang pertama. Kemudian diciptalah segala sesuatu yang lain. Untuk apa itu? Untuk aku. Aku ciptakan segala sesuatu ini Muhammad. Ya Muhammad dikasih oleh Muhammad ya. Aku ini cerita melalui kisah Muhammad. Aku ciptakan segala sesuatu ini Muhammad untuk kamu. Ya. Jadi Muhammad ada sebelum segala sesuatu yang lain ada. Oke, tadi ingat ya, bunuh dirimu, keluar dari kampungmu supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Dengan peristiwa bunuh diri menjadikan kamu keluar dari gelap kepada nur. Ya. Bunuh diri, keluar dari kampungmu. Bagaimana caranya keluar? Ya, itu dicerita melalui kisah Nabi Lut kemarin masalahnya. Cara keluar. Surat 15 ayat 65. Surat 15 ayat 65. Caranya keluar. Nah, jadi jangan hanya dicerita sejarahnya, kita tahu tekniknya bagaimana ya. Surat 15 ayat 65. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Ya, keluarlah kamu pada akhir malam. Apalagi maksudnya akhir malam? Ya, ingat pada akhir tarikan nafas. Nanti ini dipertanyakan ini kenapa pakai nafas ini? Ya, tunggu Nabi yang lain mau dicerita lagi Nabi yang lain. Sementara Nabi Lut dulu, ya, Nabi Lut dulu. Masih banyak nanti yang belum dibahas. Pada akhir malam adalah pada akhir tarikan nafas. Semakin lembut semakin bagus, ya. Tarikannya pelan, ya. Jangan ditarik satu kali. Jangan ya, pelan. Sehalus-halusnya, tambah halus tambah bagus. Ya, wal ya talata, lemah lembut lah, lemah lembut. Halus. Ya. Kalau kita kerjakan ini dalam sholat ini ya butuh waktu kurang lebih 20 menit baru selesai untuk sholat. Kalau tidak pakai ini ya maksimal 2 menit. Paling 2 menit selesai sholat. Kejar kewajiban. Kalau ini ya kita sholat dengan sebenar-benarnya sholat ya. Kerjakan sholat, kasih perbaiki sholat. Sholat itulah yang membuat pertemuan kita dengan Tuhan. Itulah yang musuh. Jadi tarikan akan ikut dalam sholat tarikan nafas itu. Karena sholat itu kematian, ya. Sholat itu peristiwa bunuh diri. Dari dalam sholat ini, ya caranya keluar dari sini adalah pada akhir malam, pada akhir tarikan nafas. Kemudian kancing dubur, ya, kancing dubur supaya jalan ke bawah itu tertutup. Kalau sudah tertutup, tinggal naik ke atas itu, naik ke atas.
Ya, begitu naik ke atas, tugas Nabi Lut selesai. Tugas Nabi Lut selesai untuk memerankan ini. Selanjutnya dicerita melalui kisah Ibrahim. Di sininya ya, di atas nih ke Ka'bah ini. Ibrahim bagian cerita. Jadi tugas Nabi Lut selesai dengan perhatikan istri Nabi Lut istinja ya. Istinja harus bagus, harus benar. Ada sisa kotoran tertinggal, dikeluarkan itu. Kalau tidak bisa dikeluarkan dengan syarat, dengan isyarat. Ya, kalau lagi berpenyakit gugur, ya mungkin ambilin pendarahan atau apa, tidak bisa masuk jari, jangan dipaksakan ya. Tapi ingat isyarat, dia harus keluar. Ya. Ini bukan cerita kotor ini. Ya. Istinja dengan baik supaya ya, kalau tidak dikeluarkan itu membuat tanda-tanda munafik tadi. Makanya dikatakan jangan kamu menoleh ke belakang, teruskan perjalananmu, jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu munafik namanya, ya. Istri Nabi Lut, karena ada yang tertinggal di situ. Kapan menoleh pasti tertinggal, tidak bisa naik ke atas. Kemudian yang menghalangi untuk naik ke atas, ini juga yang menghalangi naik ke atas adalah karena musyrik, ya. Karena musyrik, musyrik inilah yang dijelaskan lebih rinci melalui kisah Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tauhid. Kalau musyrik tidak bisa masuk di sini. Kalau musyrik, yang perlu kita tahu cerita kemarin, orang yang musyrik adalah orang-orang yang suka membagi-bagi agamanya menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok merasa dirinya benar. Kata Allah, biarkan mereka dalam kesalahannya masing-masing. Jangan bagi-bagi agama. Agama dari Allah itu satu. Ya. Tidak pernah Allah mengajarkan agama yang lain. Agama dari selain dari Allah adalah dari kedua orang tua. Agama nenek moyang. Itu dia. Agama nenek moyang, agama dari Allah menyatu dalam diri kita. Yang kafir, yang beriman ada di sini semua. Ya. Hai orang-orang kafir, jangan begini tangan. Jangan begini ya. Lihat, mana lagi maksud Tuhan? Yang mana lagi? Tidak ada gunanya kalau begini. Sudah kafir, neraka. Ini lebih bahaya ini. Kalau dia masuk neraka tidak ada masalah, masuk surga tidak ada masalah. Kalau ini masuk neraka, celaka luar biasa. Ini yang penting ya, diri kita masing-masing ya. Di mana dan kekafiran menyatu dalam diri kita. Hati-hati dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, selalu itu mengarah ke diri. Perhatikan diri. Jihad membunuh orang kafir, yang dimaksud di situ juga. Jaga kekafiran, ya, jangan sampai ke bawah seperti kekafiran di luar. Dimanapun kamu berada, ketemu orang kafir, dia dirimu kafir, bunuh saat itu juga. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Namanya membunuh orang kafir di masa dia dijumpai. Oke. Baik, kita lanjutkan perjalanannya. Keluar dari akhir malam menuju ke suatu tempat yang diperintahkan. Surat 21 ayat 71. Sudah masuk Ibrahim. Ini saya ini sudah jelas ini ayat sudah. Biar tidak difoto olehnya. 4 ayat 1. Surat 21 ayat 71. Surat 21 ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya untuk sekalian manusia. Jadi cerita Nabi Lut tadi keluar dari tempatnya diteruskan oleh Ibrahim. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang diberkahi untuk ke tempat yang telah ditentukan, ke tempat yang diberkahi untuk seluruh manusia. Tempat yang diberkahi untuk semua manusia ya, bukan hanya KTP-nya itu ya, punya dirasa. Untuk semua manusia bisa masuk di situ. Sayangnya pemerintah persyaratannya sangat keras. Ucapkan dulu kalimat syahadat perlu dengan bahasa Arab ya. Jangan coba-coba pakai bahasa Inggris kalau kalimat syahadat tidak diterima di sana. I believe in the one supreme good. Harusnya
Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Jadi kalau tidak mengerti bahasa Arab, berarti sih tidak bisa kemana. Beli dewan sampai minggu itu bagus sih Pak. Surat 3 ayat 96. Tempat yang diberkahi. Surat 3 ayat 96. Surah 3 ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk untuk manusia ialah Baitullah yang dibakar atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Tempat yang diberkahi atau rumah yang diberkahi yang dicerita untuk tempat perpindahan Nabi Lot dan Nabi Ibrahim adalah di Mekah, di Makkah, Mekah, Ka'bah, ya. Bait Allah. Kalau dari rumahnya masuk ke Baitullah. Jadi tempat yang kalau sudah diperintah keluar dari sini pada akhir malam, wahai Nabi Lut, kemudian masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah. Keluar dari sini masuk ke Mekah. Jadi pengantarnya apa itu? Haji, syahadat, sholat, zakat yang ketiga, zakat. Kemudian puasa, lalu haji. Jadi haji yang berangkat dari rumah, kemudian ya sempat tawaf di situ. Saya terbawa ini. Sudah pamit terlambat. Jadi kalau dari rumah diantar oleh ini ya, jari haji, diantar oleh, kemudian berputar mengikuti tarikan. Jadi tambah halus tarikan nafas, tambah lama tarikan ini, tambah banyak putarannya. Kalau mampu sampai 7 putaran itu bagus. Dan kalau tidak mampu cukup 1 kali putaran. Kalau masih bisa 3 kali putaran, lebih ganjil, lebih bagus ya. Kalau bisa 5, yang utama itu 7, jadi tambah halus tarikan nafas. Ini bisa sampai berputar 7 kali. Begitu nafas sudah sampai, tak langsung tekan. Ya, tekan di Ka'bah. Tekan diiringi dengan kancing, ya kancing luhur, kemudian tekan ini. Sesudah menekan, kemudian dikeluarkan nafas. Ya, mau kemana ini nafas? Tunggu cerita Nabi berikutnya ya. Ini cerita bersambung. Ini baru Nabi Lut yang Nabi Ibrahim sampai di sini. Di atasnya yang lain lagi ya. Karena semua nabi membawa misinya Muhammad. Jadi begitu semua nabi selesai, datang Muhammad, apa yang terjadi? Maksudnya Allah yang dalam perjalanan hambanya dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa sampai di sini. Untuk apa? Dinuriyakum min ayatina, supaya aku perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Apakah perjalanan lama sampai di sini? Tidak. Terjadi lagi mi'raj di situ ya. Sampai naik bertemu Tuhan. Jadi ya sabar saja. Permantap belum tadi istinja, ya. Jangan sampai sudah naik di atas, di bawah lagi masih kacau balau ya. Bagaimana tadi anunya? Bagaimana? Ini sudah cerita di atas ini. Kita sudah cerita naik di atas ya. Jadi kalau di sini sudah mantap, istinja sudah mantap, ya. Terbaik cara istinja. Kita lanjutkan cerita yang lain. Oke. Jadi tempat yang diberkahi, yang diperintahkan untuk masuk ke situ adalah Ka'bah. Barang siapa yang masuk ke situ, pemandanglah harga aminah, maka aman dia. 3 ayat 97. Nah, ini banyak orang pagi-pagi nih. Oke, aman, masuk ke Ka'bah. Surah 3 ayat 97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya atau Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.